Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan bahagia ya. Dan juga selalu dalam keadaan sehat. Baiklah teman-teman, kita bertemu lagi hari ini. Mudah-mudahan banyak inspirasi-inspirasi baru yang kita bisa dapatkan. Dan suasana hati teman-teman juga selalu semakin gembira ya. Juga kesuksesan terus bertambah. Hal-hal yang positif terus kita lakukan setiap hari sehingga kita terus menjadi orang-orang yang lebih baik setiap hari lebih baik, lebih berprestasi dan banyak kebaikan-kebaikan yang kita berbuat untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi siapapun yang ada di lingkungan kita. Teman-teman, baiklah. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe. Mana ya? Sini apa sini? Oke, silahkan diklik ya untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Hari ini saya akan sharing tentang mindset. Mindset ini kan paling sering ya dibicarakan dalam sesi motivasi apapun, dan kita juga sudah sangat sering mendengar istilah mindset, bahwa kesuksesan itu sangat ditentukan oleh mindset. Mindset itu ada yang growth mindset, ada yang fixed mindset, itu juga sudah pernah kita bicarakan ya. Tapi hari ini saya ingin menyampaikan garis besar sebenarnya apa saja yang menjadi faktor yang membentuk mindset kita. Karena kalau kita tahu apa yang membentuk mindset kita, jadi kita bisa atur supaya yang kita bentuk dalam diri kita itu adalah mindset yang positif gitu. Mindset yang bagus gitu. Karena kalau sudah terlanjur orang itu hidup dengan mindset yang negatif, dengan fixed mindset, memang dia akan sulit maju. Jadi mungkin dengan mengetahui ini kita bisa setting lagi. Mindset kita itu bisa disetting lagi sebenarnya. Bisa diubah dari mindset yang negatif menjadi positif kalau kita tahu apa yang membentuknya. Jadi kita bisa rencanakan dari awal untuk membentuk mindset yang positif. Ini penting teman-teman, karena sekali lagi seperti yang banyak dibicarakan para motivator, orang-orang yang sukses tentang mindset ini. Jadi mindset itu punya pengaruh yang sangat besar terhadap bagaimana kita berpikir, bagaimana kita memandang sesuatu, bagaimana kita bertindak, dan bagaimana kita memutuskan sesuatu. Nah, kalau mindsetnya salah, maka waduh, itu udah pasti sangat mempengaruhi. Kemungkinan besar orang itu gagal, hidup dalam kekecewaan, hidup dalam keputusasaan, penuh dengan keluhan, tidak pernah maju, hidupnya begitu-begitu saja. Waktu bertambah, waktu semakin terus berjalan, sementara dia kualitas dirinya stagnasi. Di situ aja, kan sayang sekali ya kalau kita lihat orang yang seperti itu, atau mungkin diri kita yang seperti itu. Jadi mindset itu dibentuk oleh tiga hal yang membentuk mindset kita. Jadi ini kita perhatikan nih. Oh, ternyata selama ini hidup saya itu sudah dipengaruhi oleh tiga hal ini. Apa itu? Yang pertama, yang membentuk mindset kita itu adalah informasi. Baik sesuatu itu yang kita dapatkan lewat lingkungan pergaulan kita, dari apa yang kita tonton. Jadi hati-hati. Pilih-pilihlah apa yang kita lihat, kita tonton. Karena itu akan sangat memberikan pengaruh untuk pembentukan mindset kita. Apakah akan menjadi mindset yang benar atau yang salah. Hati-hati dengan apa yang kita tonton. Hati-hati dengan apa yang kita baca. Jadi pilihlah tontonan yang baik. Pilihlah bacaan-bacaan yang baik. Berinteraksilah, bergaullah dengan orang-orang yang baik. Karena itu adalah salah satu pembentuk mindset kita. Perilaku yang kita lakukan itu
bagaimana kita bersikap terhadap seseorang misalnya, atau bersikap terhadap satu keadaan, itu sangat dipengaruhi terhadap informasi apa yang sering kita lihat gitu. Dari tontonan sinetron, karena keseringan nonton sinetron, seringan nonton drama-drama, itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita bertindak, bagaimana cara kita bicara, dan bagaimana cara kita bersikap terhadap kehidupan. Ini yang pertama. Jadi yang mempengaruhi faktor pembentuk mindset pada diri kita itu adalah informasi yang kita lihat, kita dengar, kita baca, kita tonton, dan interaksi kehidupan sosial kita. Makanya kalau kita tahu itu, makanya kita mulai waspada untuk memilih informasi yang masuk. Kemudian yang kedua, faktor pembentuk mindset kita itu dibentuk oleh para influencer. Influencer maksudnya orang-orang yang terdekat dengan kita, yang memberikan pengaruh terhadap diri kita. Biasanya kalau dari kecil, sejak kecil, influencer terbesar kita, terkuat kita adalah orang tua kita. Makanya seringkali cara kita bicara, cara kita berperilaku itu mirip-mirip dengan orang tua kita. Kenapa? Karena memang orang tua kita itu influencer terbesar kita. Kita bersama mereka setiap hari. Dari kecil kita lihat mereka. Kita lihat bagaimana cara mereka berperilaku, berbicara, berpikir. Akhirnya kita ngikut. Jadi orang-orang terdekat kita, terutama orang tua ya, itu sangat memberikan pengaruh terhadap keadaan diri kita dan mindset kita saat ini. Setelah kita dewasa, mungkin kita punya tokoh-tokoh panutan. Nah, kita baca tentang mereka, kita cari tahu tentang mereka. Maka itulah juga yang akan membentuk mindset diri kita, dipengaruhi oleh tokoh-tokoh yang kita panuti. Idola-idola yang kita tiru, yang kita ingin seperti mereka. Jadi siapapun yang kita pilih menjadi orang-orang yang kita mau dipengaruhi oleh mereka, pilihlah orang-orang yang bisa memberikan pengaruh yang positif. Orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang memberikan keteladanan yang baik, orang-orang yang berenergi positif. Hasilnya apa? Mindset kita pun akan menjadi mindset yang positif. Kalau tidak, ini berbahaya. Makanya sejak dulu kita kan selalu diingatkan, bergaul tuh jangan sembarangan. Pilihlah teman-teman yang baik, karena teman-teman yang baik akan memberi pengaruh yang baik kepada diri kita. Bergaul dengan orang-orang yang negatif, maka kita juga akan kebagian negatifnya. Wah, ini kan berbahaya gitu. Dari sejak kecil kita sudah diingatkan. Karena itu apa? Akan membentuk mindset diri kita. Kemudian teman-teman, itu yang kedua ya. Yang ketiga ini juga paling sering terjadi nih. Mindset kita dibentuk oleh hal ini. Apa itu? Yaitu masalah afirmasi. Bagaimana kita berdialog, berbicara atau menilai diri kita sendiri. Aduh, saya ini orangnya kurang ini sih. Kita akan jadi seperti itu. Saya kalau itu berat ya. Karena saya kan orangnya begini. Kita sudah mengatakan kita begini atau begitu dalam penilaian yang negatif, maka itu akan terjadi pada diri kita. Jadi sebenarnya kita berbicara negatif atau positif pada diri kita. Afirmasi negatif atau positif yang kita katakan kepada diri kita, itu semuanya benar. Dan yang akan terjadi, itulah yang terjadi. Jadi kalau kita mengatakan, wah ini susah, tapi saya pasti bisa. Nah, nanti akan muncul kemudahan-kemudahan. Jadi orang-orang yang sering mengatakan hal-hal yang aduh ini susah, aduh ini berat, aduh ini gimana ya, wah kata-katanya negatif tanpa mereka sadari itu. Kata-kata itu kan keluar secara negatif gitu ya, secara otomatis gitu tanpa disadari. Karena memang sudah terbentuk mindset itu lama. Sudah terbentuk bahwa mungkin dari orang tua kita, dari pengaruh teman-teman kita, sehingga itu otomatis keluar terpengaruh kepada diri kita. Kita terpengaruh oleh hal-hal yang negatif dari pergaulan, dari apa yang kita tonton. Begitu kita mengafirmasi, berkata kepada diri kita, yang negatif juga yang keluar karena pengaruh itu tadi. Makanya bahaya sekali pengaruh itu, sehingga membuat
afirmasi kepada diri kita pun negatif. Jadi mulai sekarang selalu memberikan afirmasi yang positif kepada kita. Saya pasti bisa. Tidak ada yang sulit. Ini pasti mudah. Pasti ada jalan keluarnya. Tidak ada yang sulit. Saya pasti semangat. Hari ini adalah hari yang paling bahagia. Ini tidak mungkin ada selalu ada jalan keluar untuk setiap persoalan yang kita hadapi. Nah, kalau kita ulang kata-kata seperti itu yang memotivasi, yang positif seperti itu, maka itulah yang terjadi. Dan mindset kita pun akan menjadi mindset yang positif. Sama seperti apa yang kita afirmasikan kepada diri kita. Jadi sekali lagi teman-teman, 3 hal ini penting sekali. Jaga sekali informasi yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita baca itu perhatikan. Pilih-pilih, punya filter yang bagus lah untuk memilih informasi yang masuk kepada diri kita, karena akan mempengaruhi cara kita berpikir, bertindak, bicara, menilai terhadap apapun yang ada di lingkungan kita. Kemudian yang kedua, hati-hati dengan para influencer. Bertemanlah dengan orang-orang yang positif, orang-orang yang memberikan aura positif, orang-orang yang bisa membuat kita menjadi lebih baik, lebih bahagia, lebih positif dan sebagainya. Dan yang ketiga, afirmasi. Jangan sampai hapus, delete semua kata-kata negatif yang kita sering sebutkan. Saya nggak bisa, aduh saya takut, aduh saya minder. Itu hapus, jangan ada lagi kata-kata itu dalam diri kita. Karena itu akan membentuk mindset kita. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai bertemu dalam episode berikutnya.